Salam sejahtera, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam program Sapaan Malam GPIB Sebaot Bogor, edisi 3 Agustus 2020. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan juga merenungkannya, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami pada saat ini, malam ini, diberikan kembali kesempatan oleh Tuhan untuk berada di dalam perenungan akan firman-Mu. Walau sejenak waktu yang kami gunakan, Tuhan, kami percaya Engkau memberkatinya. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, ajari kami, sehingga kami mendapatkan pengertian dan juga ditumbuhkan kerinduan untuk semakin menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan pada malam ini dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-7. Yohanes 21 ayat 7 firman Tuhan mengatakan demikian. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita masih kecil, mungkin kita ingat dengan permainan peta umpet. Dan anak-anak zaman sekarang lebih keren mainannya. Mereka bilang hide and seek, artinya bersembunyi dan mencari. Nah, di permainan tersebut ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, bersembunyi dengan baik supaya tidak terlihat. Yang kedua adalah memasang penglihatan dengan baik supaya dapat menemukan yang tersembunyi. Artinya kejelian mata diperlukan dan game tersebut atau permainan tersebut masih populer sampai saat ini. Yang saya mau katakan adalah penglihatan kita itu menjadi sesuatu yang sangat berarti ketika di dalamnya kita diminta atau dituntut untuk merespons. Penglihatan kita merupakan anugerah dari Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dalam kita menjalani hidup ini. Tetapi jangan salah, ada juga pribadi yang Tuhan izinkan tidak mendapatkan atau tidak dapat melihat. Namun dia mampu untuk mematenkan kurang lebih 8.000 lagu. Ada bernama Fanny Crosby. Ya, memang ia betul-betul diberikan talenta oleh Tuhan. Namun dengan penglihatan yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, pertanyaannya apa yang mau kita lakukan? Ketika Yesus telah bangkit dan ia menampakkan diri, salah satunya adalah menampakkan diri di tepi danau ketika para murid sedang mencari ikan. Dan mereka di dalam proses tersebut mengalami kebingungan karena mereka sulit menemukan ikan. Namun ketika mereka di pantai danau Tiberias mendengar suara untuk mengarahkan jala mereka, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan ketika itu juga mereka sadar bahwa mereka sedang melihat Yesus. Yohanes mengabarkan itu kepada Petrus. Lalu Petrus segera mengenakan pakaiannya dan ia langsung berenang menuju Yesus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi bahan renungan buat kita malam ini. Memang mungkin sampai sekarang kita tidak pernah melihat Tuhan. Sampai sekarang kita belum pernah melihat Yesus.
Akan tetapi ibu bapak saudara, apa yang mau kita lakukan saat ini? Apakah ketika kita tidak melihat Tuhan, lalu kita tidak percaya Tuhan itu ada? Tuhan itu adalah roh. Allah adalah roh. Roh dalam bahasa Ibrani ruah, artinya angin. Dan angin memiliki sifat tak terlihat, namun memiliki dampak atau efek. Dan Allah seperti itu. Jadi yang pertama, meskipun kita tidak melihat Tuhan, mari rasakan bahwa Tuhan itu ada dalam hati kita. Bahkan ketika Ia naik ke sorga, Ia menjanjikan akan memberikan Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Ia ada bersama dengan kita. Ia ada di dalam proses hidup kita. Apapun yang kita alami, Tuhan ada bersama kita. Bahkan saat kita mendengarkan atau sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, Ia pun bersama dengan kita. Mari rasakan kehadiran Tuhan. Seringkali kehadiran Tuhan kemudian tersingkir oleh karena ketakutan, dendam, iri dengki, bahkan kesombongan kita. Sehingga kita tidak mampu melihat Tuhan itu mau memberikan tuntunan kepada kita. Yang kedua adalah ketika kita bicara tentang melihat Tuhan, seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang mau saya katakan sama seperti para murid. Ketika para murid belum sadar bahwa itu Tuhan, mereka mengandalkan diri sendiri. Mereka berusaha mengeluarkan semua keilmuan mereka, kemampuan mereka. Dan ketika Tuhan memberikan pertolongan, baru mereka sadar bahwa apa yang mereka miliki sama sekali tak berguna. Itulah hidup kita. Setinggi apapun pendidikan kita, secemerlang apapun ide pikiran kita, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Tanpa Tuhan semuanya tak ada makna. Karena Tuhanlah yang menganugerahkan kepada kita sekalian. Jangan nafikan keberadaan Tuhan. Jangan singkirkan peran Tuhan dalam hidup kita. Ia selalu ada untuk memberikan kebaikan atas kita. Dan yang terakhir, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus, ia langsung bergegas menuju Tuhan. Ada action yang ia lakukan, ada sesuatu yang ia buat. Dan itu juga mau diajarkan kepada kita. Ketika kita sadar Tuhan bersama dengan kita, ketika kita sadar bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, apa yang mau kita lakukan? Adakah yang pertama syukur kita persembahkan kepadanya? Lalu kemudian kita mengikuti segala apa yang Ia inginkan, apa yang Ia teladankan, apa yang Ia arahkan pada kita? Adakah kemudian kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan melalui kehidupan kita dalam kebersamaan? Mari ibu bapak, sekecil apapun yang kita buat di dalam kehidupan kita dalam kebersamaan, dan kita landaskan itu untuk Tuhan, pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan, itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Bahkan lewat tutur kata, sikap hidup kita yang nyata, orang lain pun sekiranya dapat melihat Tuhan yang hidup di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan malam ini. Berkati kami, ajari kami, sehingga kami mengerti kapan Tuhan bertindak kepada kami. Kapan kami juga mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ajar kami memberikan tindakan nyata. Karena syukur adalah bagian bukti dari iman kami. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu Bapa, berikan kami kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami supaya kami dapat menjadi yang terbaik bagi Tuhan dan juga sesama. Kami berdoa bagi yang sakit, Engkau mau sembuhkan, pulihkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang menderita
terinfeksi COVID-19. Tuhan juga beserta mereka, pulihkan mereka Tuhan, hiburkan, sabarkan mereka. Bersama dengan semua tim tenaga medis, dokter dan perawat, Engkau juga berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami, dalam keseharian kami, kehidupan keluarga dan pergumulan keluarga kami. Berkati bersama dengan pasangan hidup, anak-anak dan juga segenap keluarga besar. Berkati juga gereja di mana kami ada, terlebih Sebaot Bogor. Tuhan berkati dalam segala pergumulan pelayanan dan dalam segala apa yang menjadi kerinduan di tengah pelayanan, persekutuan dan juga kesaksian yang Tuhan percayakan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara ini. Terlebih dalam menghadapi masa pandemi ini, Tuhan juga beserta dengan semua dari presiden hingga tingkat daerah. Tuhan berkati. Kami mau istirahat Tuhan, serta istirahat kami. Berkati dalam tidur kami. Dan esok Engkau akan anugerahkan kami hari yang baru. Dan kami terjaga untuk melanjutkan aktivitas bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Inilah doa kami Tuhan. Ampunkan dosa kami. Berkati mereka yang mengasihi kami. Berkati juga mereka yang membenci kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus menjadi penolong utama dalam hidup kita. Tetap hidup di dalam pola yang sehat dan bersih. Tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan terlebih menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menyayangi kita sekalian. Shalom.